Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Mario Normansyah SPDMN serta teman-teman Rombet 1 Prodi Pendidikan Teknik Elektro yang sedang berbahagia. Baik, di sini perkenalkan nama saya Dimas Widyakusuma dengan NIM 53014 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro akan menjelaskan tentang sistem refrigerasi pada AC split guna memenuhi tambahan nilai UTS pada mata kuliah sistem pendingin. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Sistem refrigerasi pada AC split bekerja berdasarkan prinsip dasar siklus refrigerasi. Jadi, gambar yang ditunjukkan adalah diagram siklus refrigerasi menggunakan refrigeran R22. Untuk langkah pertama, yaitu udara panas dari ruangan dihembuskan ke evaporator yang berfungsi sebagai penukar panas. Pada evaporator, refrigeran menyerap panas dari udara dalam ruangan sehingga suhu udara menurun. Pada titik ini, refrigeran berada dalam kondisi gas bertekanan rendah dan suhu rendah, yaitu 5 derajat dan 4,8 bar. Proses ini menyebabkan udara di ruangan menjadi dingin. Udara yang sudah didinginkan dihembuskan kembali ke ruangan, sedangkan refrigeran yang telah menyerap panas berubah menjadi gas. Gas refrigeran yang telah mengalir dari evaporator masuk ke kompresor. Kompresor bertugas menaikkan tekanan dan suhu refrigeran. Setelah dikompresi, refrigeran yang awalnya bersuhu 11 derajat Celcius dan bertekanan rendah meningkat menjadi gas dengan suhu tinggi 83 derajat Celcius dan tekanan tinggi sebesar 16,3 bar. Gas bertekanan tinggi ini kemudian disalurkan ke kondensor. Pada kondensor, refrigeran yang bersuhu tinggi yaitu senilai 83 derajat mengalami kondensasi, yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Di sini, refrigeran melepaskan panas yang diserap sebelumnya. Panas ini dibuang ke udara luar melalui aliran udara yang dihembuskan pada kondensor. Temperatur refrigeran turun menjadi 45 derajat Celcius, tetapi tetap dalam kondisi cair dengan tekanan 16,3 bar. Sebelum refrigeran masuk ke ekspansi, ia melewati filter dryer yang bertujuan untuk menyaring partikel dan menyerap kelembapan agar tidak merusak komponen sistem. Refrigeran cair yang bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke katup ekspansi termostatik atau yang biasa kita kenal dengan TXV. TXV menurunkan tekanan dan suhu refrigeran secara drastis. Pada titik ini, refrigeran berada pada tekanan rendah dan kembali dalam bentuk campuran cairan dan gas yang bersuhu rendah sekitar 5 derajat Celcius. Setelah melewati TXV, refrigeran siap kembali ke evaporator untuk menyerap panas lagi dan siklus ini terus berulang. Siklus ini berulang terus-menerus. Kompresor memainkan peran penting dalam menjaga aliran refrigeran memastikan refrigeran siap menyerap panas dari ruangan dan melepaskan panas ke udara luar. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah siklus refrigerasi AC split melibatkan serangkaian proses penyerapan panas dari dalam ruangan melalui evaporator, peningkatan tekanan dan suhu refrigeran di kompresor, pelepasan panas di kondensor, dan pengaturan aliran refrigeran melalui katup ekspansi. Proses ini berulang untuk memastikan udara ruangan tetap sejuk. Baik, mungkin itu penjelasan mengenai siklus refrigerasi pada sistem AC split. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen penting yang berperan dalam siklus refrigerasi AC split, seperti istilah
high pressure, low pressure, dan expansion valve. Untuk high pressure atau yang biasa kita kenal dengan tekanan tinggi, terjadi setelah refrigeran dikompresi oleh kompresor. Kompresor bertugas untuk meningkatkan tekanan refrigeran agar dapat dipompa melalui seluruh sistem. Setelah melewati kompresor, refrigeran berada dalam kondisi gas bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Dari sini, refrigeran masuk ke kondensor, di mana ia melepaskan panas ke lingkungan luar, mengubah wujudnya dari gas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Cairan bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan menuju komponen berikutnya, yaitu rectifier atau dryer, yang menyaring dan menyerap kelembapan dari refrigeran. Untuk low pressure gas, nanti setelah melewati expansion valve. Jadi, expansion valve adalah komponen yang bertanggung jawab mengatur jumlah refrigeran cair bertekanan tinggi yang masuk ke evaporator. Fungsi utama dari expansion valve adalah menurunkan tekanan refrigeran secara drastis sebelum refrigeran masuk ke evaporator. Proses ini menyebabkan refrigeran menguap sebagian menjadi gas bertekanan rendah dan bertemperatur rendah yang siap menyerap panas dari udara dalam ruangan melalui evaporator. Katup ekspansi juga berperan dalam menjaga keseimbangan tekanan antara bagian tekanan tinggi dan bagian tekanan rendah dari sistem. Kemudian yaitu ada low pressure atau yang biasa kita kenal dengan tekanan rendah. Terjadi setelah refrigeran melewati expansion valve atau katup ekspansi dan masuk ke evaporator. Setelah melewati expansion valve, refrigeran mengalami penurunan tekanan yang signifikan, mengakibatkan perubahan fase dari cairan menjadi campuran antara cairan dan gas bertekanan rendah. Di evaporator, refrigeran menyerap panas dari udara dalam ruangan, menyebabkan perubahan wujudnya sepenuhnya menjadi gas bertekanan rendah. Udara yang dingin kemudian ditiupkan ke dalam ruangan, sementara refrigeran gas bertekanan rendah dikembalikan ke kompresor untuk mengulangi siklus ulang. Dalam siklus refrigerasi AC split, ketiga komponen ini high pressure, low pressure, dan expansion valve bekerja secara bersama-sama untuk memastikan bahwa refrigeran dapat menyerap dan membuang panas secara efisien sehingga suhu ruangan dapat dikendalikan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.